Hai Geek Squad, kali ini aku akan ngebahas topik khusus, bukan storytelling tentang mitologi, fiksi, legends, folklore, history, tapi alasan kenapa sekarang ada logo Close the Door. Kayaknya aku ngerasa aku butuh kasih penjelasan meskipun sebenarnya udah basi sih. Kayak yang seperti kalian tahu kan, kemarin beberapa video udah ada logonya, sebenarnya udah lama juga sih. Tapi ya tetap aku ngerasa harus ngejelasin karena banyak dari antara kalian yang masih nanya, kok sekarang ada logo powered by Corbusier, ada logo close the door-nya. Ya. Jadi aku mau ceritain pengalaman aku sedikit sih tentang gimana aku bergabung sama Close the Door. Waktu itu ceritanya, jadi video aku kan ada yang rame, ada yang enggak ya. Pada saat itu ada satu video yang lumayan rame. Pas lagi rame itu, kebetulan banget kayak bertepatan sama ada 2 orang yang DM Instagram aku. Mereka adalah orang-orang yang lumayan terkenal di YouTube dan Instagram. Terus aku langsung mikir, apa karena video ini atau karena apa? Tapi sebenarnya sih algoritma YouTube memang random sih, nggak ketebak. Salah satunya adalah Om Deddy Corbusier. Aku kaget banget. Hah? Kok Deddy Corbusier DM aku? Pas aku buka, dia follow aku. What's going on? Kayak bingung banget. DM apa ya? Ntar aku lupa. Oh, dia bilang gini, "Hi Aurel, this is Deddy Corbusier." Weh. Terus aku pertama bingung mau manggil dia tuh Om Ded kah? Pak Ded kah? Kak Ded kah? Aku nggak tahu, tapi memang udah jadi ciri khas dia dipanggilnya Om kan. Jadi ya udah panggil Om Ded. Nah, intinya tuh kayak mau ketemu, mau ngobrolin soal YouTube. Dan Mbak Tia, Tia itu juga DM aku minta ketemuan, ngundang aku buat ngomongin soal YouTube gitu. Terus long story short, aku ke studionya Om Ded, terus kita ngobrol. Dan ternyata Close the Door tuh mau ngembangin YouTube channel aku. Dia ngelihat potensi di YouTube aku, di Geekralia ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Dari aku pribadi sih, aku gak pernah berpikiran sebenarnya untuk mengembangkan YouTube ini. Karena kan awalnya aku bikin kan cuma sekedar hobi ya, cuma sekedar share knowledge, share pengetahuan aku, info tentang dunia-dunia mitologi dan sebagainya gitu. Udah gitu, menurut Om Ded, channel ini tuh niche. Jadi terima kasih sudah dipercaya juga. Aku tuh dari awal bikin ini tuh nggak nyangka channel ini bakalan dilirik sama one of the biggest YouTuber di Indonesia sih. Nah, sebenarnya ada beberapa content creator yang aku tahu yang kerjasama sama Close the Door juga. Salah satunya adalah Detektif Aldo. Kenapa aku bisa tahu Aldo? Jadi, kalau YouTuber itu, content creator itu punya akses ke YouTube Studio. Di YouTube Studio itu bisa ngelihat subscribers kita tuh biasa nonton channel apa. Nah, pada saat itu ada beberapa channel dan salah satunya adalah Detektif Aldo. Terus pas aku lihat, oh ternyata ada yang bikin kayak gini ya. Aku juga baru tahu. Itu gara-gara subscribers aku pada nontonin dia. Aku sempat DM si Aldo nanya-nanya tentang teknis-teknis YouTube lah ya, script writing, editing dan segala macamnya, dan dia menanggapi dengan sangat baik. Anaknya friendly, baik banget. Nah itu dia salah satu yang aku tahu join sama Close the Door. Content creator lain yang aku tahu itu ada Mas Aderai dan sebagainya. Lumayan banyak sih. Mereka sepertinya mencari YouTuber-YouTuber yang potensial untuk dibesarkan. Jadi sepenglihatan aku sih ini Om Ded bermaksud untuk menjadikan YouTube tempat yang lebih edukatif. Sesuai sih sama visi aku juga. Tapi alasan kenapa aku mau join Close the Door, jadi gini, pas kemarin di video Silver Play Button aku pernah ada nunjukin kalau YouTube ini tuh tadinya one man show, semuanya aku yang ngerjain. Dari mulai nyari materi, nyari bahan, maksudnya bikin skrip, prosesnya tuh bisa makan waktu 2 hari. Kalau lagi cepet sehari, kalau lagi molor bisa lebih dari 2 hari. Udah gitu ngeset video dan editnya tuh 2 hari biasanya. Jadi untuk satu video bisa makan waktunya tuh 4-5 hari.
Sementara waktu itu aku tuh pengen banget upload 2 kali seminggu karena there's so much yang aku mau sampein ke kalian. Tapi ya terbatas karena cuman bisa naiknya 1 video 1 kali seminggu gitu. Itu pun karena aku overwork, kadang-kadang terlalu penat sampai aku bolos, sering banget kan bolos. Jadi sorry banget, banyak ditegur sama Geek Squad karena sering bolong ngupload. Kalian tau lah yang udah pernah nontonin video aku dulu-dulu sebelum aku join itu, editannya kan masih kayak gambar doang, gambar bergerak, udah kayak PowerPoint, udah kayak lagi presentasi. Bener-bener aku sih ngelihatnya kayak boring ya, cuman gambar gerak gitu doang. Sekarang semenjak aku join Close the Door, bener-bener improve sih menurut aku dari sisi apapun. Editornya bagus banget dan sangat kompak juga. Dan aku juga dikasih scriptwriter. Bukan scriptwriter sih, lebih ke tim kreatif. Aduh, itu memudahkan banget dalam menyusun skrip dan mencari informasi. Jadi sekarang kerjaku tuh lebih sehat, lebih punya banyak waktu, lebih sering upload. Yang pasti selain kualitasnya lebih baik, kuantitasnya pun lebih banyak. Sebenarnya sebelum ditawarin sama Close the Door, aku udah ditawarin join sama sekitar 5 MCN yang berbeda. Kenapa aku gak mau join sama mereka? Aku tuh sebenarnya susah banget loh diajakin kerja sama karena anaknya super idealis. Kalau bisa bikin apa-apa sendiri, udah bikin sendiri aja meskipun hasilnya so-so biasa aja. Karena dulu tuh aku sempat kapok banget sama manajemen TV. Dulu pernah join sama manajemen TV. Kalian tahu berapa lama? 8 tahun. Dan berkembangnya cuman di awal-awal aku join. Sisanya dulu tuh bisa yang saking semangatnya kerja karena memang itu benar-benar passion aku ya. Aku jam 7 pagi udah di lokasi, which is di Cibubur, di Bogor. Nyetir sendiri tuh. Sampai rumah jam 3, kadang jam 4, kadang jam 5 pagi. Tidur cuma 2 jam. Habis itu jam 7 pagi mesti ada di lokasi lagi. Tapi aku ngejalanin semuanya tuh enjoy. Karena memang I love my job. Itu memang passion aku. Tapi satu hal yang aku pelajarin, passion itu lama-lama bisa terkikis. Bohong lah ya kalau kita kerja nggak mencari uang. Semua orang bekerja untuk mencari uang. Meskipun sepassionate apapun kamu, tapi kalau misalnya pekerjaan itu terlalu berat dan tidak menghasilkan, passionmu pasti akan terkikis. Jadi pada waktu itu, manajemen TV itu sangat-sangat membuat aku kapok. Lumayan banyak duka laranya sih di situ. Ya parah lah pokoknya itu. Nggak usah dibahas deh. Intinya ya kayak gitu. Aku jadi anti sama manajemen gitu. Tapi begitu di approach sama Close the Door dan semua kebutuhannya tuh disupport gitu. Kayak yang tadi aku bilang, sebenarnya aku butuh banget editor dan scriptwriter. At least orang yang bantu aku cari materi gitu. Itu dikasih. Dan ide-ide baru itu pun semuanya di-provide. Karena ada timnya kan. Jadi aku merasa, ternyata enakan kerja rame-rame, gak kerja sendiri. Udah gitu, aku juga senangnya mereka gak membatasi ruang gerak aku. Jadi terserah dan aku gak mesti diubah konsepnya. You do you. Tinggal aku aja yang explore sendiri gitu. Bagusnya seperti apa. Dan selain menurut aku timnya yang oke, pentolannya nih juga oke banget. Deddy Corbuzier. Dia tuh dulu sebagai pesulap, mentalist, magician, dia tuh yang paling top gak sih waktu itu. Terus dia ganti profesi. Aku nonton YouTube-nya Dr. Indrawan, dia ngomong kayak gini, bener loh. Katanya pas jadi pesulap, dia tuh jadi nomor 1. Terus dia ganti profesi, jadi presenter talk show, acaranya pun nomor 1. Dan sekarang dia beralih profesi lagi jadi YouTuber, podcastnya jadi nomor 1 di Indonesia. Jadi wow, ilmunya banyak banget dan dia gak pelit ilmu sama sekali. Apapun yang aku tanya tuh dijawab. Apapun dia selalu jawab dengan very very kind. Ternyata orangnya se-nice itu gitu. Jadi
Ya selain dapat support, aku pun dapat ilmu. Aku sih merasa beruntung karena udah diajak join gitu. Thank you so much Om Ded, thank you so much. Close the door. Dan juga ya kayak acara award nih, makasih. Aku juga mau makasih sama Geek Squad. Kalian semua yang udah setia banget, terharu aku tuh. Semoga kalian tetap betah ya di channel ini. Meskipun kadang ada perubahan-perubahan yang banyak pro dan kontra, tapi aku tetap menghargai kalian yang masih di sini. Thank you. Oh, satu lagi, aku mau klarifikasi sesuatu, Cie. Jadi, aku tahu ada beberapa dari kalian yang nonton video-video ini jadi subscribers itu asalnya datang dari podcast aku sama Om Ded yang dibilang cewek mitologi itu. Sebenarnya channel ini tuh bukan channel mitologi doang. Kalau misalnya kalian nonton dari video aku yang awal-awal pun, di intronya tuh ada, di bumper openingnya tuh ada mythology, legends, folklore, fiction, history, sejarah ya. Jadi buat kalian yang ngomong, kok sekarang udah gak mitologi lagi sih? Kok sekarang kebanyakan bahas sejarah? Kan ada history-nya. Lagian kalau misalnya ngomongin mitologi, pasti nggak lepas sama yang namanya sejarah. Itu tuh saling berkaitan. Jadi sebenarnya channel itu bukan mitologi doang, tapi mitologi dan kawan-kawan yang masih berkaitan. Tadi aku sebutin semua gitu. Oke? Segitu aja kayaknya. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Sampai ketemu di Rabu dan Minggu. Aku tuh nggak nyangka aku tuh dari awal bikin ini tuh nggak nyangka